Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi pada prediksi soal CAT Polbangan PP. Nah, pada video kali ini kita akan bahas mengenai materi soal teknis pertanian pada bagian kedua. Nah, nanti teman-teman bisa pause terlebih dahulu videonya. Nah, seperti apa model soalnya? Mari kita bahas. Oke, di sini adalah kita sudah masuk di soal nomor 1, teman-teman. Cara pemberian air irigasi yang paling tepat pada bibit sawi di media persemaian adalah yang pertama adalah dileb, yang B menggunakan sprayer, yang C menggunakan sprinkle, yang D dikocor, yang E irigasi bawah tanah. Oke, jadi di sini poinnya adalah pada bibit sawi ya, pada bibit sawi di media persemaian. Nah, kalau kita lihat, kalau dileb ini biasanya untuk media di lahan sawah atau tanaman padi biasanya dileb. Kemudian kalau menggunakan sprayer ini untuk di persemaian ya, persemaian. Kemudian kalau menggunakan sprinkle, ya ini biasanya di tanaman sayuran juga bisa menggunakan sprinkle, atau kita juga bisa di bawang atau di tanaman hortikultura. Kemudian kalau dikocor ini biasanya kalau untuk pemberian pupuk, ya pupuk juga dengan cara dikocor di setiap tanaman ya, setiap tanaman. Kemudian irigasi bawah tanah ini biasanya menggunakan sistem perpipaan. Nah, lantas jawabannya yang tepat yang mana? Yang tepat adalah yang B, karena di sini persemaian itu menggunakan sprayer, teman-teman. Kita lanjut soal nomor 2. Salah satu keuntungan sistem pola tanam polikultur yang berhubungan langsung dengan peningkatan produksi pertanian adalah yang A usaha intensifikasi, yang B usaha ekstensifikasi, yang C mempermudah panen, yang D mengurangi kompetisi unsur hara, yang E mengurangi kompetisi cahaya. Kalau kita lihat di soal, di sini adalah berhubungan langsung dengan ini. Kita harus garis bawahi peningkatan produksi. Jadi namanya peningkatan, itu nama lainnya adalah intensifikasi. Yang A jawabannya. Kalau ekstensifikasi ini memperluas. Kita lanjut soal nomor 3. Teknik pengendalian gulma secara kimia dapat dilakukan dengan cara kita lihat di sini gulma. Gulma ini kan berarti hama yang berbentuk tumbuhan ya. Hama tumbuhan berarti kita bisa gunakan yang mana? Insektisida ini untuk insek atau serangga. Kalau fungi ini untuk jamur. Kalau herbi ini untuk gulma. Jadi jawabannya yang tepat yang C. Soal nomor 4, perlakuan untuk mematahkan dormansi pada benih sebelum disemai yaitu. Nah, jadi dormansi ini adalah untuk si biji ya. Biji ini kalau terkena air nih bisa tumbuh, jadi bisa tumbuh, teman-teman. Nah, kalau untuk benih padi di sini direndam dalam air selama. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya yang D, selama 24 jam. Yang nomor 5, tujuan utama pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. Jadi tujuan PHT ya, pengendalian hama terpadu. Jawabannya apa? Yang A, menjaga keseimbangan agroekosistem. Ini benar. Menekan biaya produksi serendah mungkin. Ini juga benar. Kemudian mengurangi ketergantungan pada senyawa organik. Ini kurang benar. Kemudian meningkatkan pendapatan petani. Benar. Menekan laju perkembangan populasi musuh alami. Jadi di sini bukan menekan ya. Ini harusnya adalah meningkatkan ya. Meningkatkan laju populasi musuh alami. Nah, berarti yang tepat yang mana? Kalau secara umum tujuan utama adalah untuk ini, PHT itu adalah untuk ini, yang E. Tapi bukan menekan ya, tapi meningkatkan laju perkembangan populasi musuh alami. Kemudian nomor 6, infeksi penyakit yang mulai dengan penetrasi patogen pada stomata daun ya, pada stomata daun atau organ lain yang mengakibatkan gejala nekrotis. Jadi kalau penyakit pada daun dengan gejala nekrotis ini merupakan gejala dari penyakit. Jawabannya adalah yang ini, teman-teman, bercak daun. Soal nomor 7. Pupuk yang berbentuk bubuk berwarna putih kekuningan dan dikenal sebagai bahan menaikkan pH tanah. Nah, jadi untuk menaikkan pH tanah ini apakah menggunakan kapur gipsum, bubuk belerang, paten kali, kapur kalsit, atau kapur dolomit? Nah, jawaban yang benar yang mana? Yang E, kapur
Lomit. Kita lanjut. Salah satu tujuan pembumbunan yang berkaitan dengan percepatan tumbuhnya organ adalah pembumbunan, teman-teman. Nah, jadi yang mana yang tepat? Yang tepat adalah yang A, mengubur batang yang telah tinggi sehingga tanaman tidak rebah. Jadi pembumbunan ini tanaman ini ditambahi gitu tanahnya ya. Tanahnya ditambah agar apa? Agar batangnya ini tidak mudah rebah. Soal nomor 9, agar proses perkecambahan benih dapat berlangsung sempurna, maka salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam menanam benih atau biji berurukan besar seperti durian. Jawabannya yang mana? Jawabannya apa? Yang A, media tanam yang digunakan, jenis naungan, posisi benih. Nah, ini jawaban yang tepat adalah yang D, kedalaman penanaman biji pada media. Selanjutnya, soal nomor 10, untuk mendapat sinar matahari pagi dan mengurangi cahaya pada siang dan sore hari yang terlalu terik, sebaiknya jenis naungan yang diperlukan adalah bentuk. Nah, jawabannya yang mana? Atap mendatar, atap segitiga, miring, sungkup, atau melengkung. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu menggunakan sungkup. Soal nomor 11, teknik pemberian air irigasi pada tanaman bawang merah yang paling sering. Nah, tadi kan teman-teman kita sudah belajar kalau bawang merah ini kan termasuk tanaman hortikultura ya teman-teman. Horti atau sayur biasanya kita menggunakan mana? Menggunakan A, sprinkle irigasi atau irigasi menggunakan sprinkle. Soal nomor 12, buah melon dikatakan sudah siap panen apabila memiliki ciri penampilan buah seperti berikut. Nah, jadi buah melon itu ciri-ciri siap panennya seperti apa? Batang melon sudah layu, buah sudah berwarna tua, daun melon mengering dan gugur, batang melon, nah ini, batang melon sudah mengkerut dan kering. Bukan ya teman, ini batangnya ya, sorry, ini batangnya, harusnya buahnya. Kemudian yang ini, serat jala. Nah, serat jala pada buah sudah terlihat jelas. Jadi serat jala ini kayak ukir-ukiran garis-garis yang ada di buah melon itu sudah terlihat jelas. Jawabannya yang E. Nomor 13, dalam melakukan pembiakan tanaman secara vegetatif, okulasi, dan grafting, pada prinsipnya antara dua jenis tanaman yang berbeda dapat disatukan asalkan masih dalam varietas, spesies, genus, atau famili. Jawaban yang tepat yang E. Jadi satu family ini masih bisa dilakukan secara okulasi. Soal nomor 14, apabila traktor akan dibelokkan ke kiri, maka langkah yang harus dilakukan apa? Jadi ini misalnya di sini adalah sebuah gagang traktor ya teman-teman, ini gagang traktor. Nah, mau belok ke arah kiri, maka yang dilakukan adalah digas kirinya. Nah, jawabannya adalah yang mana? Yang ini, yang D, gasnya dikecilkan, kemudian tekan kopling kemudi kiri ya, sebelah kiri, dan tangan geser ke stang kemudi. Jawabannya yang D. Oke, kemudian nomor 15, salah satu manfaat sanitasi lahan dalam upaya pengendalian hama dan penyakit adalah yang A, mengurangi resiko pekerjaan, yang B, mengurangi sumber penggangguan OPT, yang C, memberantas OPT, yang D, menghilangkan sumber gangguan, yang E, menghilangkan inang OPT. Jawabannya inang ya, karena biasanya rumput-rumput liar ini menjadi inang bagi hama dan juga penyakit, makanya kita harus rutin sanitasi. Oke, ini soal nomor 16 ya teman-teman. Berikut ini adalah langkah pemangkasan mulsa plastik. Nah, langkah yang benar yang mana gitu? Urutan yang benar dalam memasang mulsa plastik, kalau kita baca ya dari nomor 1, tarik kedua ujung mulsa pada bedengan. Ya, ini nomor 1. Kaitkan kedua sisi mulsa dan pasak menjepit di sisi mulsa. Ini nomor 2. Kaitkan ujungnya pada bedengan menggunakan pasak penjepit. Nomor 3, sepertinya sudah urut ini teman-teman. Tariklah mulsa, bedengan dibiarkan. Udah, sudah jelas. Jadi yang terakhir adalah bedengan dibiarkan. Ini kan nomor 5 ya. Jawaban yang tepat yang B. Soal nomor 17, dari data tersebut dedak berfungsi sebagai, nah, di sini ada dedak ini untuk pembuatan bokasi ya, bokasi dari jerami. Dedak ini bisa digunakan untuk ini, bahan makanan mikroorganisme. Kita lanjut. Soal nomor 18. Berikut yang bukan merupakan persyaratan ideal lokasi greenhouse untuk budidaya hidroponik.
Kita akan lihat yang A, intensitas matahari cukup tinggi pada musim hujan, kemiringan tanah, suhu yang cukup, dekat dengan sumber air. Nah, ini jawabannya adalah yang E, dekat dengan instalasi listrik. Jadi bukan persyaratan ideal ya, yang bukan adalah yang dekat dengan instalasi listrik. 19. Pada penjualan bibit tanaman, kita harus mengusahakan bibit tersebut dalam keadaan menarik. Hal ini berkaitan dengan nilai. Jadi jawabannya yang tepat yang mana? Yang C, estetik. Ya, karena di sini kegiatan menarik berarti harus estetik. Soal terakhir. Beberapa komoditas tanaman dari kelompok umbi-umbian yang dapat dijadikan sebagai sumber pangan alternatif pengganti beras adalah singkong, ketela, ubi, talas. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Demikian teman-teman pembahasan mengenai prediksi soal CAT pada materi teknis pertanian. Apabila teman-teman ada pertanyaan, tulislah di kolom komentar. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.